Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Faiza Khalisa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang salah satu teori pembelajaran. Teori apakah itu? Nah, ini dia teori behavioristik menurut para ahli. Nah, apa sih itu teori behavioristik atau behaviorisme? Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa teori behavioristik ini adalah salah satu di antara teori pembelajaran lainnya yang perlu dipahami. Nah, kata kuncinya di sini adalah behavior, yang diartikan sebagai tingkah laku atau perilaku. Tentu teori pembelajaran ini berkaitan erat dengan tingkah laku siswa. Hal yang utama dalam teori behavioristik ini di mana sangat mengandalkan hasil dari perubahan perilaku dan tidak memperhatikan prosesnya, sehingga disebut juga dengan teori belajar. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam sebuah pembelajaran. Pendidik memberikan stimulus agar perilaku siswa berubah, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pada saat siswa memperhatikan guru, kemudian bisa menjawab, maka diberikan stimulus berupa reward atau hadiah. Begitu juga sebaliknya. Jika tidak memperhatikan dan tidak bisa menjawab, maka distimulus dengan punishment atau hukuman. Stimulus ini diberikan agar mendapatkan respon atau reaksi dari siswa berupa perubahan perilaku tersebut, yang biasa disebut SR psikologis atau stimulus respon psikologis. Namun, teori ini membuat siswa jadi kurang mandiri dan kurang kreatif, karena apapun yang dilakukannya hanya berdasarkan stimulus tadi, tanpa memperhatikan prosesnya. Yang ditekankan adalah faktor lingkungannya, tingkah laku yang tampak, dan bersifat mekanis. Nah, sekarang kita cari tahu yuk, siapa saja tokoh yang ada di balik lahirnya teori behavioristik ini. Yang pertama adalah Jason B. Watson, atau yang dikenal dengan Bapak Behaviorisme, terkenal dengan teorinya yaitu teori behaviorisme klasik. Watson mengadakan eksperimennya terhadap Albert, seorang bayi berumur 9 bulan. Albert adalah seorang bayi yang gembira dan tidak takut bermain dengan tikus putih berbulu halus. Dalam eksperimennya, Watson memulai proses pembiasaannya dengan cara memukul sebatang besi setiap kali Albert mendekati dan ingin memegang tikus putih tersebut. Akibatnya, tidak lama kemudian, Albert menjadi takut terhadap tikus putih itu dan bahkan terhadap semua benda yang serba putih. Konsep belajar menurut Watson, di mana stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Semua itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. Tokoh ahli yang berikutnya adalah Ivan Petrovich Pavlov, atau yang biasa dipanggil Pavlov. Terkenal dengan teorinya yaitu teori classical conditioning, yaitu mengembangkan studi perilaku yang dikondisikan. Penelitiannya bertitik tolak dari asumsinya dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu. Perilaku manusia bisa berubah sesuai apa yang diinginkan. Pavlov melakukan eksperimennya kepada hewan anjing. Seperti yang kita bisa lihat bersama dalam gambar, terlihat anjing yang dibiarkan lapar terlebih dahulu. Setelah itu, lonceng dibunyikan. Anjing benar-benar mendengarkan bunyi lonceng tersebut. Setelah lonceng berbunyi selama 30 detik, makanan diberikan, maka terjadilah refleks pengeluaran air liur. Percobaan tersebut diulangi berkali-kali dengan jarak waktu 15 menit. Setelah diulang sebanyak 32 kali, ternyata bunyi lonceng saja telah dapat menyebabkan keluarnya air liur yang bertambah deras jika makanan diberikan. Makanan tersebut berfungsi sebagai penguatan. Nah, belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Yang terpenting dalam belajar menurut teori ini adalah adanya latihan dan pengulangan. Tokoh berikutnya adalah Edward Lee Thorndike, terkenal dengan teori law of effect atau koneksionisme. Belajar terjadi karena adanya koneksi yang kuat antar stimulus dan respon.
Pemikiran ini didasari oleh hasil eksperimen Thorndike terhadap tingkah laku beberapa binatang serta tingkah laku anak-anak dan orang dewasa. Percobaan Thorndike diilustrasikan, salah satunya itu seekor kucing yang telah dilaparkan dan diletakkan di dalam sangkar yang tertutup, di mana pintunya dapat dibuka secara otomatis. Apabila tombol yang diletakkan di dalam sangkar tersebut disentuh, maka percobaan tersebut menghasilkan teori trial and error, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Nah, di sini ada hukum-hukum belajar Thorndike, yaitu yang pertama adalah hukum kesiapan, yang dimana individu perlu kesiapan yang kuat untuk memperoleh stimulus agar hasilnya lebih memuaskan. Kemudian hukum latihan, yaitu semakin sering suatu tingkah laku dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut semakin kuat. Hukum ini sebenarnya tercermin dalam perkataan practice makes perfect. Dan yang terakhir adalah hukum akibat. Rumusan tingkat hukum akibat adalah bahwa suatu tindakan yang disertai hasil menyenangkan cenderung untuk dipertahankan dan akan diulangi pada waktu yang lain. Misalnya, ketika sedang belajar bersepeda, maka akan terjadi proses kegagalan di dalamnya. Yang mana jika diulang terus-menerus, maka lama-kelamaan akan berhasil. Dalam perjalanan waktu, ternyata ada revisi hukum belajar dari Thorndike, yaitu yang pertama adalah pengulangan saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus-respon. Kemudian yang kedua, hukuman tidak berakibat positif pada perubahan tingkah laku. Yang ketiga, syarat utama terjadinya hubungan stimulus-respon adalah adanya saling sesuai antara stimulus dan respon. Dan yang terakhir, akibat suatu perilaku dapat menular baik pada bidang lain maupun individu lain. Teori terakhir ada dari B.F. Skinner, terkenal dengan teori operant conditioning, atau cara kerja yang menentukan. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Eksperimen Skinner dilakukan pada seekor tikus. Prosedurnya, saat tikus itu dalam keadaan lapar, kemudian ada bunyi, makanannya pun tersedia. Bunyi berikutnya terdengar lagi. Tikus pun mendekati lagi makanan yang sudah ditempati. Selanjutnya ada bunyi lagi, namun kali ini tidak diberi makanan. Nah, pada saat inilah terjadi operant. Tikus membuat gerakan-gerakan kesana kemari lebih meningkat. Setelah ada bunyi dari tombol yang disentuh oleh tikus sendiri, barulah muncul makanannya. Selanjutnya, setiap kali tikus menyentuh tombol, maka akan muncul makanan. Semakin lama, jarak waktu antar menyentuh tombol relatif semakin singkat. Dari prosedur tersebut, tampak ada dua fase sebagai berikut. Yang pertama adalah fase latihan, yang dimana saat melaparkan tikus, kemudian melatih tikus dengan bunyi, dan dibuat situasi agar tikus bekerja sendiri. Dan fase yang kedua adalah fase pembentukan, yaitu membentuk tingkah laku supaya tikus menekan tombol untuk memperoleh makanan. Contoh pada manusia, jika ada seorang anak kecil yang menangis ingin diberikan es krim, namun karena ibunya tahu ada kandungan yang tidak aman, maka ibunya tetap tidak membelikannya walaupun anaknya teriak. Hal ini lama-kelamaan akan reda dengan sendiri, karena jika sekali saja ibunya mengiyakan permintaan anaknya, maka ini menjadi senjata bagi anaknya untuk melakukan perilaku meminta dengan cara menangis atau teriak. Sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa teori behavioristik berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Perlu pengulangan dan latihan sehingga menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya perilaku yang diinginkan melalui penguatan positif. Evaluasi didasari atas perilaku yang tampak. Dalam teori belajar ini, pendidik memberikan instruksi singkat yang diikuti contoh, baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Demikian pemaparan saya atas penelitian ahli di bidang teori behavioristik ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.